Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ainun Fitri dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika akan menampilkan animasi tentang evaluasi pembelajaran. Animasi ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. You wanna come in? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia. Nama saya Lino. Kami di sini akan membawakan materi tentang evaluasi pembelajaran. Materi yang akan kami bawakan yaitu konsep dasar evaluasi pembelajaran, prinsip-prinsip, jenis dan syarat evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir, kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Oke, langsung saja kita ke materi pertama. Pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Pengukuran pembelajaran sendiri memiliki arti yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Sedangkan penilaian pembelajaran adalah pembelajaran suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian dalam konteks pembelajaran yaitu memberikan nilai terhadap siswa. Nah, untuk tujuan evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Yang kedua, untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu keeping track. Keeping track adalah untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu untuk pengecekan ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk fungsi evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Sedangkan fungsi khusus evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan proses remedial bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai kemajuan angka siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak penentu kenaikan kelas dan menentukan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnotis, yaitu untuk memahami latar belakang siswa yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. Yang keempat, fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kegunaan dan manfaat evaluasi pembelajaran. Saya akan membahas tentang kegunaan evaluasi pembelajaran yaitu terbentuknya kemungkinan untuk dapat dihimpunnya informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif tentang hasil atau kemajuan pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, terbentuknya kemungkinan untuk dapat diketahui relevansi antara program pembelajaran dan program pendidikan secara umum yang telah dirumuskan.
Yang ketiga, terbuatnya kemungkinan untuk dapat dilakukan usaha-usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pembelajaran yang dipandang perlu dan lebih berdaya guna. Sedangkan manfaat evaluasi pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat evaluasi pembelajaran. Manfaat evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat penilaian bagi guru. Yaitu, dengan melaksanakan penilaian, guru dapat memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Sedangkan, manfaat penilaian bagi siswa yaitu, hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar lebih giat. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Hasil penilaian juga dapat mengetahui apakah cara belajar anak itu sudah tepat atau belum. Sedangkan manfaat penilaian bagi lembaga atau sekolah yaitu, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai atau belum. Yang kedua, hasil penilaian merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan mendatang. Yang ketiga, hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Selanjutnya kita akan ke materi kedua. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu ada peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama terhadap semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, maupun peserta didik itu sendiri. Yang kelima, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan bagi yang menyusun alat maupun orang lain yang menggunakan alat tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 7. Yang pertama, pretest dan posttest. Pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru, sedangkan posttest adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Yang kedua, evaluasi diagnotis. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian suatu materi pelajaran. Yang ketiga, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu materi atau modul. Yang keenam, evaluasi sumatif. Ragam penilaian untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Yang ketujuh, ujian nasional. Ujian nasional pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Selanjutnya yaitu syarat evaluasi pembelajaran. Syarat evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu syarat penyusunan alat evaluasi dan syarat dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi. Syarat penyusunan alat evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu reliabilitas dan validitas. Reliabilitas secara sederhana mengartikan sebagai hal tahan uji atau dapat dipercaya. Sedangkan validitas adalah berarti keabsahan atau kebenaran. Sebuah alat evaluasi dipandang valid atau absah apabila dapat mengukur apa yang harusnya diukur. Sedangkan syarat dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu kesahihan. Kesahihan instrumen evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Sedangkan keteradalan adalah tingkat kepercayaan hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu instrumen evaluasi.
Yang ketiga, kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasikan, memperoleh hasil, maupun kemudahan untuk menyimpannya. Selanjutnya kita akan ke materi ketiga. Kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi pendidikan mencakup semua komponen, proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya terakomodir 3 konsep, yaitu memberikan pertimbangan, nilai, dan arti. Terima kasih semuanya yang telah menonton animasi ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komennya ya.